Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. 144 MHz Radio Grebet. Dengerin aja kalau males baca. Masih bersama saya Subarkah yang menemani Anda 10 menit ke depan, membacakan berita-berita politik dalam suasana santai. Baiklah, kita masuki berita pertama 9 Maret 2021 sesi 1 dari rmol.id. Pengamat mengatakan Muldoko sejengkal dengan Jokowi, artinya kepentingan KLB jadi panjang. Gerakan sepihak yang diklaim sebagai Kongres Luar Biasa atau KLB di Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara yang disebut-sebut melibatkan pihak eksternal, yaitu Kepala Kantor Staf Kepresidenan atau KSP Muldoko, terus menjadi perbincangan publik. Direktur Visi Indonesia Strategis Abdul Hamid mengatakan supaya kudeta politik yang dilakukan oleh Muldoko dan kader pecatan bukan masalah personal melainkan simbol. Pasalnya jabatan yang diemban mantan Panglima TNI itu dekat dengan lingkaran kekuasaan, dalam hal ini dekat dengan Presiden Joko Widodo. Muldoko ini simbol, jadi tidak sebagai person. Muldoko ini sejengkal dengan Jokowi, jadi kepentingannya besar, kata Cak Hamid. Sapaan karib Abdul Hamid saat menjadi narasumber dalam acara obrolan bareng Bang Ruslan diselenggarakan oleh kantor berita politik RMOL bertajuk KLB sepihak hingga desakan pemecatan, Selasa 9 Maret. Atas dasar itu Cak Hamid meyakini ada kepentingan yang lebih besar di balik upaya kudeta politik yang diduga dilakukan oleh Muldoko dengan para ex-kader Demokrat, bukan personal kepala KSP itu semata. Artinya kepentingannya menjadi panjang. Kenapa menjadi KLB, tuturnya. Lebih jauh Cak Hamid menyebut bisa saja upaya-upaya yang tarikan kepentingannya panjang tersebut lantaran ada pihak-pihak yang merasa terancam dengan eksistensi Partai Demokrat di bawah kepemimpinan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Kalau dari kacamata yang netral, bagi orang yang tidak suka Demokrat merasa terancam dengan posisi Demokrat. Jadi Muldoko ini simbol, pungkasnya. Selain Cak Hamid turut hadir sebagai narasumber dalam diskusi daring tersebut, yakni Deputi Balitbang DPP Partai Demokrat Syahrial Nasution. Masih dari Partai Demokrat, Yasona Laole minta SBY dan AHY tidak serang pemerintah soal KLB. Menteri Hukum dan HAM Yasona Laole meminta Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY berhenti untuk menyerang pemerintah. Pasalnya, kata dia, pemerintah dalam hal ini Kemenkumham akan objektif menyikapi gerakan sepihak yang diklaim sebagai Kongres Luar Biasa atau KLB Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara. Saya pesan kepada salah seorang pengurus Demokrat kemarin, tolong Pak SBY dan AHY jangan tuding-tuding pemerintah begini, kita objektif kok, kata Yasona kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa 9 Maret. Jangan main serang-serangan yang tidak ada dasarnya, itu yang saya minta, imbuhnya. Yasona menegaskan bahwa pihaknya akan bertindak profesional dan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku mengenai gerakan sepihak yang diklaim sebagai KLB yang salah satu keputusannya menunjuk Kepala Staf Presiden Muldoko sebagai Ketua Umum Demokrat. Itu supaya dicatat, itu saja, titik, tegasnya. Sebab sambung Yasona, kedatangan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY ke Kemenkumham Senin 8 Maret kemarin untuk melaporkan KLB ilegal kini tengah menjalani proses oleh Kemenkumham. Dan Pak AHY dengan DPP Demokrat sudah datang ke Kemenkumham kemarin, sudah diterima oleh Dirjen sudah melaporkan kepada saya. Kalau dari segi kami saat ini kami masih melihat ya masalah itu masih masalah internal Demokrat, tuturnya. Karena kelompok yang dikatakan KLB kan belum ada menyerahkan satu lembar apapun kepada kami. Nanti kalau KLB datang, kita akan menilai semuanya sesuai ADART Partai Demokrat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Itu penting, kata Yasona.
Masih dari rmul.id, di KSK KLB ilegal diterbitkan Kemenkumham berarti pemerintah gagal jaga kedaulatan hukum. Apabila Kemenkumham mengeluarkan surat keputusan atau SK gerakan sepihak yang diklaim sebagai Kongres Luar Biasa KLB, maka itu berarti pemerintah telah gagal menjaga kedaulatan hukum. Begitu disampaikan Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Deddy Kurniasyah saat berbincang dengan kantor berita politik RMUL sesaat lalu di Jakarta. Pemerintah menunjukkan inkonsistensi dan gagal menjaga kedaulatan hukum, terutama menjamin keamanan parpol, kata Deddy Kurniasyah. Menurut pengamat politik jebolan Universitas Telkom ini, kepemimpinan yang sah dan terdaftar di Kemenkumham adalah Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono, sebagaimana hasil Kongres 5 Partai Demokrat. Terlebih, Menko Polhukam Mahfud MD sudah menjelaskan bahwa ADART terakhir Demokrat yang diserahkan adalah ADART tahun 2020, sementara KLB ilegal berpegangan pada ADART 2005. Lalu jika KLB ini nantinya kembali disahkan, maka pemerintah berpotensi tidak dapat dipercaya, tandasnya. Dari rmul.id, Demokrat mengatakan KLB dari Serdang kudeta yang dilakukan pihak eksternal partai. Gerakan sepihak yang dilakukan ex-kader Demokrat yang melibatkan Kepala Kantor Staf Presiden KSP Muldoko dengan menggelar Kongres Luar Biasa atau KLB berbeda dari peristiwa KLB yang pernah dialami oleh partai lain. Ditegaskan Deputi Balitbang DPP Partai Demokrat Syahrial Nasution, KLB abal-abal di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara merupakan gerakan kudeta yang dilakukan oleh pihak eksternal. Sekali lagi, oleh pihak eksternal. Ini berbeda dengan kasus-kasus yang pernah terjadi di parpol-parpol lainnya, papar Syahrial Selasa 9 Maret. Menurut Syahrial, KLB yang pernah menimpa partai politik lain itu kebanyakan dipicu kekisruan di internal partai. Lalu elemen kekuasaan sekalipun hanya sifatnya membantu alias tidak turun langsung mengambil alih, tidak seperti yang dialami oleh Demokrat saat ini. Bahwa kemudian ada elemen kekuasaan masuk ke dalamnya tapi tidak mendapatkan kader internal tersebut untuk menjadi pemimpin di sana, kata Syahrial. Lagi pula sambungnya, KLB dari Serdang itu penuh kebohongan dan tidak sesuai ADART Partai Demokrat yang konstitusional dan masuk lembar negara. Dalam hal ini terdaftar di Kemenkumham RI. KLB tersebut adalah penuh kebohongan, baik dari sejarah pendirian yang mereka manipulasi kader-kader pecatan tersebut, bahkan kader yang sudah keluar dari Demokrat masih mengaku-ngaku menggelar KLB, kemudian rekayasa pelaksanaan acara yang tidak sesuai dengan ADART, tandasnya. Terima kasih sudah bersama saya di Radio Krebet. Tekan tombol subscribe jika Anda merasa channel ini berguna bagi Anda dan sebarkan ke seluruh dunia lewat medsos-medsos Anda. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Saya Subarkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.